Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Cakap-cakap jari berada di Desa Kelantan, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Cakap-cakap akan meliput yang katanya Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang ada di Desa Kelantan itu rubuh akibat erosi. Jadi Puskesmas ini berada di permukaan air. Kita nggak tahu apa sebabnya, yang katanya kata warga Puskesmas ini runtuh akibat erosi, kan gitu kan. Namun untuk lebih jelasnya kita akan datangin dan bercakap-cakap dengan warga, bidan desa ataupun kepala desa maupun yang lain-lainnya. Oke, kita jalan-jalan dan bercakap-cakap di Desa Kelantan, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Ini kita posisi ngambil gambar pada saat sudah tinggal puing, artinya karena sudah dibongkari bangunan-bangunannya. Namun nanti akan kita tampilkan gambar yang sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita cakap-cakap dengan warga dan juga dengan kepala desa Kelantan tentang Puskesmas Pembantu yang ada di Desa Kelantan ini. Oke, kita menuju ke warga dan nanti akan menuju ke kantor desa. Nama saya Kristina Susanti Panggabean, saya bidan di Desa Kelantan ini. Saya penanggung jawab di Pustu Desa Kelantan. Desa Kelantan. Jadi, Bu, setelah kejadian ini sudah tidak adanya puskesmas karena akibat runtuh karena erosi ya. Jadi kegiatan artinya karena Ibu bertanggung jawab untuk kesehatan warga Desa Kelantan ini, kemana Ibu? Maksudnya diarahkan untuk sementara sebelum ini dibangun? Oh, saya diarahkan ke tempat rumah Pak Kades. Pak Kades. Jadi warga yang akan berobat Iya. di sana, maupun kalau mau melahirkan juga di situlah di rumah Pak Kades ya. Iya. Nah, selama ini runtuh, Ibu tetap melakukan kegiatan. Oh, ini yang hebatnya ya kan. Walaupun nggak ada bangunannya, tapi sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai bidan desa selalu aktif. Ya Bu Kristina ya. Nah, itu baru mantap. Dan berharap juga kita mencontoh seperti Bu Kristina ini tetap aktif, ya kan? Jadi kalau Ibu di sini selalu ada di sini. Tempat tinggal Ibu? Berandan. Di Berandan. Jadi dari rumah ke desa naik bot lah Bu ya? Naik sampan. Naik sampan. Nah, berapa jaraknya? Berapa kira-kira berapa jam kira-kira? Nggak sampai 15 menit juga nggak sampai dari rumah. Oh, 15 menit. Hanya terpisahkan jarak 500 meter. Laut ya. Jadi inilah penonton cakap-cakap. Desa Kelantan ini posisinya berada di Pangkalan Berandan, Kecamatan Berandan Barat tepatnya. Jadi kalau kita mau masuk ke Desa Kelantan ini, kita apa namanya, menuju dari mana kita pangkalan ini? Lorgan. Dari Logan. Lorgan. Maksudnya Lorgan. Nanti Lorong Gandhi. Nanti kita akan menyeberang naik sampan dayung. Jadi sangat murah. Murah ongkosnya ya. Di sekitar 2.000-3.000 lah gitu kan. Jadi bisa sampai kemari. Dan ini Puskesmas Pembantu ini memang ini untuk warga Desa Kelantan yang berjumlah 1.500-an Bu ya. Jadi untuk di sini ada 3 dusun. Nanti yang untuk lebih jelas nanti kita cakap-cakap sama perangkat desa ataupun sama kepala desa. Baik Bu Kristina, selamat bertugas dalam pengabdian ya kan. Kita akan cakap ke warga lagi. Pokoknya tiada hari tanpa dinas, ya kan gitu kan. Tetap tanggung jawab. Oke, terima kasih. Ini cakap kita lanjut ke warga. Warga yang lebih tahu persisnya masalah Puskesmas Pembantu ini. Kita cakap-cakap dengan Bang apa? Alim. Bang Alim, nelayan warga Desa Kelantan. Juga Pak apa Pak ini? Pak Saprudin. Samsudin. Nah, Pak Samsudin tokoh masyarakat. Ada Bang apa juga Bang?
Lambal. Abang abak lah katakan. Jadi agak-agak malu juga orang ini bercakap. Jadi gini, Pak Halim setahu Pak Halim lah tentang masalah puskesmas pembantu ini yang ada di Kelantan ini. Berapa tahun kira-kira ini sudah ada berdirinya ini? Sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Jadi kalau tahu Bang Halim lah, awalnya puskesmas ini didirikan memang ini dari pemerintah atau masyarakat? Pemerintah. PNPM waktu itu. PNPM. Nah, jadi PN pemerintah lah berarti ya. Jadi itu PNPM berarti itu mutlak ada swadaya masyarakat juga kan gitu kan kumpul-kumpul. Nah, kabarnya ini kan juga dulu pernah juga direhab ya? Rehab 2 tahun yang sudah. 2 tahun yang lebih. lalu. Oke, jadi dan nyatanya seperti ini. Runtuh. Tapi ini kan nggak perbuatan manusia. Tidak kan? Memang tidak tumbang deh. Tidak dibela. Udah condong tiang. Udah condong. Tiang udah condong. Karena erosi lah ini. Jadi menurut Pak Halim lah, apakah waktu merehabnya itu memang sudah direncanakan, maksudnya dengan kondisi yang kuat atau apa gitu gimana? Rehab atas. Oh, rehab atas. Oh, enggak. Bawah cuman tambah yang muka nih, berapa tiang? 4 tiang, 3 tuh. Oh, berarti yang merehab ini dia nggak ngerti kondisi lapangan di sini kan gitu kan? Iya, cuman berapa ya? Kok tukangnya orang darat. Jadi tahu nggak Bang Halim siapa pemborongnya ini sebelumnya? Pemborong tak tahu, tukangnya orang Serapu. Udah meninggal ya. Itu ayah Rudi nama wartawan juga. Jadi harapan Bang Halim ini bangunan ini macam mana lah harapan warga? Bangunannya? Bangunan oke, cuman bawah tidak disulam tiangnya. Ya maksudnya dengan udah nggak ada lagi pustu ini, udah runtuh, harapan warga ini pada pemerintah secepatnya lah dibangun. Cepatnya dibangun. Dipindahkan ke belakang. Oh, nggak dipindahkan. Nah, menurut warga cocok nggak kalau dipindahkan ke tempat ke belakang? Cocok lah. Cocok ya. Kan tanahnya keras. Iya. Kan luas. Oke. Jadi kita berharap nanti ini kalau nanti bisa ada dapat bantuan dari pemerintah mau dibangun, ya warga berharap cari lokasi yang layak lah ya. Karena nggak ada ya. Nah, cocok. Jadi artinya apa? Karena ini tempat pusat kesehatan masyarakat warga kan gitu kan. Nah, kita nggak perlu lagi awak nyebrang lagi ke darat awak kan. Oke, jadi intinya tim cakap-cakap udah cakap-cakap dengan warga, berharap warga Kelantan ini kepada pemerintah kabupaten, khususnya Bapak Bupati untuk segera membangun puskesmas yang udah runtuh ini. Dan tadi kita juga informasi bahwasannya karena ada lokasi yang layak untuk bangunan puskesmas. Namun untuk lebih jelas nanti kita cakap-cakap ke sana kan gitu kan. Oke, terima kasih Bang Halim. Informasinya sehat-sehat Pak. Kan yuk Bang. Oke. Ya, oke. Tadi kita udah tengok kondisi puskesmas pembantu di desa Kelantan, Kecamatan Brandan Barat, Bang ya. Jadi hari ini kita mampir ke kantor desa, jumpa pula sama Pak Sekdes. Pak apa? Hadat Alwi. Wah, macam penyanyi apa itu? Hadat Alwi ya kan? Religi ya kan? Kemudian ada Bang apa, Bang? Dari Pak Samsir. Pak Samsir. Perencanaan. Perencanaan, kasih perencanaan. Jadi kebetulan Pak Kepala Desa yang sedang keluar. Pak Kepala Desa apa? Pak Muhammad Iqbal. Pak Muhammad Iqbal sedang keluar. Ada tugas yang diurusnya untuk warga juga kan gitu. Jadi kita cakap-cakap sama sekretaris desa lah, sama Pak kasih perencanaan. Lebih jelasnya tentang puskesmas pembantu. Kan gitu kan. Jadi Bang, ini sambil cakap-cakap lagi kita kan santai namanya. Abun baru ini yang datang ke Kelantan nih kan gitu kan. Kalaulah boleh tanya Bang, boleh tahu Bang. Istilahnya kita berapalah jumlah penduduk yang ada di sini? Kalau jumlah penduduk di desa Kelantan ini 1.530 jiwa. 1.532 jiwa. 2 jiwa itu berapa dusun itu? 3 dusun. 3 dusun ya. Dusun. Jadi rata-rata penduduk ini apa kehidupan mereka nih? Rata-rata nelayan semua. Jadi mereka nelayan, cari ikan di laut. Kemudian bawa pulang. Nah, pengumpul jual ke pajak ke seberang Brandan. Oh, dekat ya. Pak. Jadi kalaulah perjalanan lah, kalau artinya tadi pernah aku ngeraba juga kemarin ini kan. Kalau kita mau ke Kelantan,
dari Brandan turunlah kita. Kan gitu kan? Iya, Pak. Berapalah jaraknya dari kota Brandan ke desa Kelantan ini? Kalau tempuhnya. jarak tempuh kalau dari Kelantan ini ke Pangkamrandan mungkin sekitaran 500 meter ya itu, Pak. 500 meter Iya. ya. Cuman mesti melalui naik sampan. naik sampan ya. Iya. Nah, sampan dayung. Sampan dayung manual biasa. Nggak ada akses kita bisa kendaraan bermotor kemari. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Tidak boleh karena nanti kesian dengan warga yang lain yang tidak mampu membeli alat mesinnya kan. Oh, berarti ini udah sepakat bahwasanya sepakat. warga Kelantan ini tidak boleh punyai sepeda motor. Motor. Iya kan? Iya. Jadi tapi kalau buat boleh ya. Boleh. Lebih mahal buat daripada Iya. sepeda motor kan gitu kan. Makanya jangan sepele dengan warga Kelantan, ya kan? Gitu. Jadi, Bang, kalau inilah tadi kita cerita, tadi kan kita mantau ada puskesmas pembantu Iya. yang roboh. Roboh. Kan gitu kan. Kalaulah boleh tahu itu, Bang, udah lama itu posisi puskesmas pembantu itu, Bang? Udah lama itu, Pak. Mungkin sekitaran udah 10 tahun kan gitu itu. Itu ya dibangun itu tapi ya. itu udah sempat juga direhab di tahun 2017. Oh, 2017. Nah, kemarin kan udah Bapak Kepala Desa juga pun minta juga mau direhab, itu kan mau dibongkar dulu. Karena takut ambruk gitu. Iya. Tapi kan karena kami kan nggak bisa membongkar sembarangan, Iya. harus ada izinnya. Iya, betul. Jadi sebelum dibongkar rupanya udah ambruk. Udah ambruk duluan ya. Ini ambruk ini akibat alam. Ya kan, bukan unsur kesengajaan Bukan kan sengaja. gitu. tanah, Erosi. Jadilah nanti kalau ini seandainya nanti akan itu kan kabarnya Iya. kita kan udah tanya-tanya juga bakalan ada anggaran turun kemari Iya. untuk akan dibangun kembali. Dibangun kembali. Jadi kalaulah posisi yang memang kalau kita lihat situ kan lihat dari letaknya kan enggak Iya, tidak tidak memadai lah kan gitu kan. Jadi apakah ada upaya desa itu akan menggeser posisi dari tempat semula? Iya, Pak. Rencana kami ini mau geser itu kan itu di dusun 1. Kami sekarang mau geser ke dusun 2. Diarah ke agak ke daratan sedikit. Ke daratan sedikit. Agak ke belakang lah gitu. Nah, tidak ke tepi laut lagi gitu. Jadi kalau boleh tahu, adakah informasi yang Bapak dapat akan segera dibangun itu kembali oleh Dinas Kesehatan? Ada dapat dari Dinas Kesehatan katanya mungkin dalam tahun depan gitu. Tahun depan ya, masuk tahun anggaran 2024 ya. 2024 akan dibangun segera. Oh iyalah. Jadi selama tidak adanya puskesmas pembantu itu, Iya. kan gitu. Kemana lah warga ini di Kalau untuk sekarang lah kan, untuk berobat? kepala desa suruh berobat ke rumah dia dulu. Rumah dia sementara ditampung iya. situ ya. Nampung lah situ karena sebab jadi ada lokasi lah kan. Pak Kepala Desa Pak Iqbal Iya. menyiapkan tempat rumahnya untuk warga yang mau berobat. Mau berobat. Nah, oke. Jadi kalau pantauan Bapak selama ini di pusat puskesmas pembantu itu memang udah ada bidan tetap situ? Ada. Ada ya, selalu standby dia ya. Ada ya. Oh, oke. Jadi ini aku kan cakap-cakap kan di tahun politik ntar lagi ini kan. Iya, Pak. Berapa jumlah DPT di sini, Bang? sekitar 1153. DPT? DPT. Daftar pemilih tetap? Iya. Oh, penduduk 1.532 jiwa. Berarti bisa tinggi juga, Bang. Tinggi. Jumlah DPT dengan jumlah penduduknya hampir Iya, sama. iya. Ya kan? Beda sekitaran 400-an. 400. Nah, ini kan aku lihat lokasi desa ini kan rapat-rapat ini, Bang. Iya. Kalau nanti pemilu nanti, kan ada TPS. Iya. Berapa jumlah TPS nanti yang ada sini? Jumlah TPS yang udah kami koordinir 4 TPS. 4 TPS di tiga dusun. Ya. Jadi nanti tuh TPS itu macam mana ini di rumah-rumah nanti nih ya? Enggak. Enggak. Ada tempat yang kosong. Kosong. Yang dulunya itu bekas tempat air bersih. Bersih. Nah, itu kan jangan digunakan lagi. Rencana itu TPS 1. TPS 1. Terus madrasah yang enggak Sekolah. yang sudah tidak terpakai itu, yang sudah Udah lama tutup lah. Tutup lah. Itu dipakai Kita juga. jadikan tempat TPS. Itu 2 TPS, TPS 2 dan TPS 3. Dan TPS 4-nya di Dusun 3. Dusun 3. Rumah kosong Heeh. yang belum ada bangunannya itu, cuma Iya. lantainya udah dicor. Itu mau kita gunakan TPS 4. Oh, jadi itulah ya kan jelasnya di Desa Kelantan ini nanti bakalan ada lokasi tempat pemilihan umum. Ya kan gitu kan. Nah, jarak ini kan ada tetangga, desa tetangga ini. Iya. Perlis kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Berapa jarak kedekatan ke Kelantan Kalau Perlis? Perlis sama Kelantan itu sekitaran jarak 100 meter itu. 100 meter. Iya. Ada penghubungnya dulu. Ada penghubungnya. Ini berarti 2 desa nih. Iya, Ya? dulu
penghubungnya satu gitu. Satu. Dulu kami ini kan dulu masuk desa Perlis. Oh, Tapi pemekaran. kami pemekaran dari desa Perlis, jadilah buka desa sendiri jadi desa Kelantan. Jadi ini Bang, tadi aku tengok jalan kemari, nggak ada SD negeri aku tengok. Iya. Gimana jadi anak-anak ini sekolah? Yang sebagian itu di Pangkalan Merandan, Brandan. sebagian ada di desa Perlis. Oh, Perlis ada SD-nya? Perlis ada SD, ada Amin. Amin ya. Ya, Aminnya. Jadi kalau anak-anak ini berangkat sekolah, kendaraannya Sampan, sampan ya. tetap sampan. Tetap sampan. Tetap sampan. anak pantai, Iya, anak laut ya kan. anak laut. Oke, terima kasih Pak Sekdes. Nah, ya kan, dan juga Bang Samsir, Iya. ya kan, atas informasinya, ya kan. Oke, Pak. Wah, Sama-sama. Dan menerima tim cakap-cakap Kami dengan pun baik. terima kasih juga Bapak Iya. mau meliput tentang kami ini lah, tentang Oke, desa kami ya kan. biasalah kalau kita kan nyari informasi. Informasi. Oke, terima kasih. Kita informasi yang dari desa ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi langsung ya, kita mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak enak di hati, kan gitu kan. Iya. Dan penyampaian, mohon ampun pada Allah. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.